Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Balance yang penuh semangat. Saya Vinarani AS Arifin dengan NPM 022723111067, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Pada video part 6 ini saya akan mengajak kalian untuk menyelami salah satu teknik dalam penelitian kualitatif yang sangat berguna, terutama ketika kita ingin memahami suatu fenomena secara mendalam dan menyeluruh. Topik yang akan kita bahas adalah teknik analisis data studi kasus. Jadi, teknik analisis data studi kasus merupakan metode yang digunakan untuk menggali informasi dari sebuah kasus secara detail. Nah, dalam konteks kehidupan nyata, teknik ini melibatkan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi dokumen, hingga arsip untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti. Nah, ini cocok banget digunakan ketika peneliti ingin tahu lebih jauh tentang proses, alasan, dan dinamika yang terjadi dalam suatu peristiwa atau situasi tertentu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita bahas bareng-bareng. Nah, teman-teman, pada definisi penelitian studi kasus. Nah, penelitian studi kasus adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena, peristiwa, individu, atau kelompok dalam konteks kehidupan nyata. Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara rinci dan menyeluruh bagaimana dan mengapa suatu kejadian terjadi, dengan melibatkan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dokumen, hingga arsip. Pendekatan ini sangat berguna ketika peneliti ingin memahami dinamika kompleks dalam suatu konteks tertentu yang tidak bisa dipisahkan dari latar belakangnya. Pada karakteristik utama penelitian studi kasus, pasti memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu berfokus pada satu atau beberapa kasus secara mendalam, kontekstual, mempertimbangkan latar atau lingkungan tempat kasus terjadi. Nah, menggunakan berbagai sumber data atau multisumber, bersifat fleksibel dan adaptif selama proses penelitian. Nah, serta menghasilkan pemahaman yang holistik terhadap objek yang diteliti. Selain itu, studi kasus seringkali disajikan dalam bentuk narasi deskriptif atau tematik yang mencerminkan realitas di lapangan. Nah, manfaat penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus memberikan banyak manfaat, terutama dalam memahami fenomena yang kompleks, unik, atau belum banyak diteliti sebelumnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menangkap detail yang kaya dan mendalam, sehingga dapat menghasilkan wawasan baru, menguji teori dalam praktik nyata, serta memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan atau strategi yang lebih efektif. Nah, studi kasus juga sangat bermanfaat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang. Selanjutnya, aplikasi dalam akuntansi. Nah, dalam bidang akuntansi, penelitian studi kasus sering digunakan untuk menganalisis praktik akuntansi di perusahaan, memahami proses pengambilan keputusan keuangan,
mengevaluasi sistem pengendalian internal atau menelusuri penerapan standar akuntansi tertentu dalam konteks organisasi. Nah, studi kasus membantu menjelaskan bagaimana teori akuntansi diterapkan dalam kehidupan nyata, serta mengungkapkan tantangan dan dinamika yang tidak selalu terlihat dalam pendekatan kuantitatif atau eksperimental. Selanjutnya, persiapan untuk penelitian yang relevan. Nah, sebelum melakukan penelitian studi kasus, peneliti perlu mempersiapkan berbagai hal, mulai dari pemilihan kasus yang tepat dan relevan dengan tujuan penelitian, pengumpulan literatur yang mendukung, hingga perencanaan teknik pengumpulan data yang sesuai. Selain itu, penting juga untuk menyusun instrumen penelitian seperti pedoman wawancara atau lembar observasi, serta memastikan akses ke sumber data dan pihak-pihak terkait yang dapat memberikan informasi yang valid dan mendalam. Selanjutnya, tujuan teknik analisis data studi kasus. Nah, tujuan utama dari teknik analisis data studi kasus adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Melalui proses analisis ini, peneliti dapat mengungkap pola-pola tema serta hubungan antar elemen yang mungkin tidak tampak secara langsung. Teknik analisis membantu menyusun data yang kompleks menjadi informasi yang terstruktur, sehingga pertanyaan penelitian dapat dijawab dengan cara yang logis dan bermakna. Selain itu, analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang kaya terhadap suatu peristiwa atau kasus yang mencerminkan kondisi sebenarnya dari objek yang diteliti. Selain menghasilkan pemahaman yang mendalam, teknik analisis data studi kasus juga bertujuan untuk mengaitkan data empiris dengan teori atau konsep yang relevan, serta menyusun argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, dengan begitu, hasil analisis tidak hanya bermanfaat bagi kasus yang sedang dikaji, tetapi juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, praktik profesional, atau kebijakan tertentu. Nah, teknik ini juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi implikasi praktis dari hasil penelitian, serta merekomendasikan tindakan atau solusi berdasarkan temuan yang valid dan kontekstual. Selanjutnya adalah langkah-langkah merancang penelitian studi kasus. Nah, merancang penelitian studi kasus memerlukan perencanaan yang matang agar hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang utuh dan bermakna. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang umumnya dilakukan. Yang pertama, menentukan fokus dan tujuan penelitian. Nah, langkah pertama adalah mengidentifikasi isu, fenomena, atau kasus yang ingin diteliti. Nah, peneliti harus menentukan fokus penelitian yang jelas serta merumuskan tujuan dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui studi kasus. Nah, tujuan ini akan menjadi arah utama dalam keseluruhan proses penelitian. Yang kedua adalah menyeleksi kasus. Pemilihan kasus harus melakukan secara strategis. Kasus yang dipilih harus relevan dengan tujuan penelitian, unik, representatif, atau memiliki nilai khusus yang layak untuk diteliti lebih dalam. Nah, ada beberapa 3 kasus seperti kasus tunggal, kasus ganda, kasus intrinsik atau bernilai karena dirinya sendiri. Nah, atau kasus instrumental atau digunakan untuk memahami sesuatu yang lebih luas. Yang ketiga adalah melakukan studi literatur.
peneliti perlu mengumpulkan teori dan penelitian terdahulu yang relevan untuk membangun kerangka teoritis dan konseptual. Studi literatur akan membantu peneliti memahami konteks kasus, membangun asumsi, dan menyiapkan dasar untuk analisis data nantinya. Selanjutnya itu adalah merancang desain penelitian yang keempat. Nah, desain penelitian mencakup metode pengumpulan data, strategi analisis, dan cara pelaporan hasil. Desain harus mencerminkan keterpaduan antara pertanyaan penelitian, teknik analisis, dan sumber data. Nah, pada tahap ini, peneliti juga perlu mempertimbangkan etika penelitian, seperti persetujuan dari responden dan kerahasiaan data. Nah, yang kelima adalah mengembangkan instrumen pengumpulan data instrumen seperti panduan wawancara, lembar observasi, atau format dokumentasi. Nah, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Instrumen ini harus mampu menggali informasi yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya adalah penulisan laporan penelitian studi kasus. Nah, laporan penelitian studi kasus disusun untuk menyampaikan hasil temuan secara sistematis, logis, dan informatif. Nah, penulisan laporan biasanya mengikuti struktur, yaitu yang pertama ada pendahuluan. Nah, bagian ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan studi. Nah, tujuannya adalah memberikan gambaran umum mengenai mengapa penelitian dilakukan dan apa yang ingin dicapai. Yang kedua, tinjauan pustaka, menjelaskan teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan kasus yang dikaji. Nah, ini menjadi landasan teoritis yang menguatkan analisis dan interpretasi data nantinya. Yang ketiga, metodologi penelitian. Bagian ini menjelaskan desain penelitian, jenis data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan prosedur pelaksanaan penelitian. Metodologi yang jelas membantu pembaca memahami proses penelitian dan menilai validitasnya. Yang keempat yaitu deskripsi kasus. Nah, pada bagian ini peneliti mendeskripsikan secara naratif kasus yang diteliti, termasuk latar belakang kasus, pelaku utama, peristiwa-peristiwa penting, dan konteks tempat kasus terjadi. Nah, ini adalah bagian inti dari laporan studi kasus. Yang ketiga yaitu analisis dan temuan. Peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan mengaitkannya pada teori yang relevan. Temuan dikembangkan secara tematik atau berdasarkan pertanyaan penelitian. Peneliti juga menyampaikan interpretasi terhadap apa yang terjadi dalam kasus tersebut. Ya, selanjutnya yaitu adalah terakhir itu kesimpulan dan sarana. Bagian akhir laporan itu berisi ringkasan temuan utama, implikasi teoritis atau praktis, dan saran untuk penelitian lanjutan atau tindakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil studi kasus. Selanjutnya yaitu ada daftar pustaka dan lampiran yang terakhir ini. Nah, ini adalah referensi yang digunakan selama penelitian dicantumkan sesuai dengan format penulisan yang berlaku. Diikuti dengan lampiran seperti transkrip wawancara, foto, tabel, dan dokumen lainnya. Selanjutnya kita akan bahas pengumpulan data yang relevan dalam studi kasus. Nah, pengumpulan data merupakan inti dari penelitian studi kasus karena kualitas data sangat menentukan kualitas analisis dan hasil. Nah, dalam studi kasus, data dikumpulkan dari berbagai sumber atau multisumber agar bisa menggambarkan kasus secara utuh, yaitu yang pertama ada wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memiliki informasi penting tentang kasus yang dikaji, seperti pelaku utama, pengamat, atau pihak yang terlibat langsung. Nah, wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar memungkinkan penggalian informasi lebih bebas, namun tetap terarah.
Nah, yang kedua ada observasi langsung. Nah, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap situasi, perilaku, atau interaksi yang terjadi dalam konteks kasus. Nah, observasi membantu peneliti memahami realitas secara langsung dan menangkap hal-hal yang tidak bisa diperoleh lewat wawancara atau dokumen. Terus yang ketiga ada studi dokumentasi. Nah, dokumen seperti laporan keuangan, notulen rapat, email, kebijakan perusahaan, atau data arsip menjadi sumber informasi penting dalam studi kasus. Nah, dokumen membantu menambah kedalaman informasi dan memperkuat temuan dari wawancara atau observasi. Selanjutnya yang keempat yaitu ada analisis artefak dan media. Nah, dalam konteks tertentu, peneliti juga bisa menganalisis artefak seperti produk sistem media sosial atau materi visual terkait dengan kasus. Dan selanjutnya yang kelima itu triangulasi data. Untuk memastikan validitas data, peneliti melakukan triangulasi, yaitu membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber data atau teknik pengumpulan data. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang konsisten dan akurat. Nah, kesimpulan dari teknik analisis data studi kasus merupakan bagian krusial dalam proses penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dan kontekstual terhadap suatu fenomena atau peristiwa nyata. Nah, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis seperti analisis tematik, naratif, atau komparatif, nah peneliti dapat menguraikan data kompleks menjadi pemahaman yang lebih terstruktur dan bermakna. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga menangkap makna, nilai, dan dinamika yang tersembunyi di balik fakta-fakta yang ada. Secara keseluruhan, teknik analisis data studi kasus tidak hanya berfungsi sebagai alat interpretatif, tetapi juga sebagai jembatan antara temuan lapangan dengan teori yang ada. Analisis yang tepat dan mendalam dapat menghasilkan kontribusi ilmiah yang signifikan, baik dalam ranah akademik maupun praktik profesional. Nah, oleh karena itu penting bagi peneliti untuk menerapkan metode analisis ini dengan ketelitian, kejujuran intelektual, dan pemahaman kontekstual yang kuat, agar hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas serta memberikan manfaat yang luas. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang teknik analisis data studi kasus. Semoga penjelasan saya kali ini bisa membantu kalian memahami bagaimana cara menganalisis data dalam penelitian studi kasus secara mendalam dan kontekstual. Nah, jika materi ini bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan menekan tombol like dan meninggalkan komentar dan membagikan video ini ke teman-teman kalian yang juga ingin belajar lebih jauh tentang teknik analisis dalam penelitian. Teruslah mengeksplorasi ilmu dan mengembangkan wawasan agar kita semakin mampu memahami fenomena kompleks yang terjadi di sekitar kita. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya, dan tetap semangat belajar dan jangan ragu untuk terus mencari pengetahuan yang bermanfaat. Saya Vina Rani AS Arifin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.